Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pagi hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk kita bersama-sama menghadiri diskusi secara virtual melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, selawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, di sini saya Aji Purnomo dari kelompok 4. Kami beranggotakan Bang Reko Rianda, Saskia Salsabila Karisma, Devina Septiani, dan yang terakhir Nur Baiti. Kami akan melakukan diskusi tentang Sanggar Anak Akar dan juga perbandingannya dengan SMP Negeri 11, di mana kami melaksanakan praktik pembelajaran persekolahan pada PBG Prajabatan kali ini. Oke, untuk membuka diskusi kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagian pertama, mari sama-sama kita menonton video dan juga menyiapkan notes masing-masing dan nanti akan memberi tanggapan. Silahkan Mbak di gitar. Ini paradigma pendidikan memerdekakan itu berangkat dari pemahaman anak itu sebagai makhluk, manusia, makhluk yang secara kodratiah itu diciptakan sempurna dengan akal, ya, dengan emosi, dengan seluruh potensinya, maka dia memiliki kesadaran. Nah, kesadaran inilah yang menggerakkan kehendak dia. Kehendak inilah yang kemudian menuntun dia menjadi manusia sebagaimana mestinya. Nah, memerdekakan dalam arti mengembalikan manusia, anak-anak ini kembali pada kodratnya sebagai makhluk yang punya kehendak bebas, kehendak merdeka. Nah, itu satu paradigma. Jadi pendidikan memerdekakan itu harus berangkat dari itu. Yang kedua, merdeka itu juga dalam arti tujuan. Merdeka dari, ya. Yang kedua, merdeka dari itu merdeka dari tekanan. Seperti contoh yang tadi konteks sejarah nasional. Yang kedua itu merdeka untuk. Nah, ini yang tadi terkait dengan kehendak anak. Anak-anak itu harus merdeka untuk mencapai tujuannya. Nah, tujuannya apa? Pendidikan itu apa? Pendidikan itu hakikatnya adalah, ya kan, humanisasi. Nah, kalau menurut Profesor Driarkara, humanisasi itu adalah proses bagaimana manusia ini, anak-anak ini, yang notabene adalah makhluk sempurna ini, terus-menerus menyempurnakan diri. Pendidikan itu adalah sebuah proses, ya. Dia salah satunya membutuhkan ruang, tempat bersemainya. Itu tadi, makhluk yang namanya manusia itu. Yang sesuai kodratnya dia harus tumbuh dan berkembang. Jadi yang pertama adalah mencoba
mengupayakan sanggar ini menjadi satu ekosistem di mana anak-anak bisa merasa nyaman dan aman untuk bisa mengembangkan dirinya. Yang kedua ya, dalam proses keseharian, dalam proses belajar untuk mengembangkan diri itu ya, kita belajar juga, saya belajar juga untuk bisa berdialog. Itu syarat utama. Syarat utamanya bisa berdialog. Karena dengan dialog itu, saya tidak lagi bera priori, saya tidak lagi berasumsi, tetapi saya tahu benar. Nah, dari pengalaman bersama anak-anak itu. Dialog itu membuka. Nah, saya tahu apa maumu, nah, dan kamu juga bisa tahu apa mau saya. Kemudian kita cari bersama-sama. Itu dialog. Nah, yang kedua ya, memberikan ruang, menjadikan ruang ini peluang bagi anak-anak untuk melakukan eksplorasi. Nah, dia pengen itu ya, cobalah. Nah, memang kemudian dari kita-kita yang dewasa, yang menemani itu, ya mau tidak mau harus mencoba mengikuti. Nah, biasanya kita ngumpul bareng untuk menentukan sebenarnya semacam assessment lah. Nah, ini kepentingannya adalah supaya kita bisa mengupgrade ekosistem ini, sisi sarana prasarana maupun cara kita berdinamika. Nah, assessment itu. Kemudian ya, yang kedua, masing-masing anak-anak itu mencoba untuk membuat perencanaan sendiri. Dan yang ketiga, ini karena kita ada dalam komunitas ya, merencanakan bersama waktu-waktu yang memang harus dihormati, ini waktu milik bersama. Nah, itu yang terjadi. Oke, itulah tadi video singkat yang sudah kita sama-sama saksikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan sepatah dua patah katanya tentang tanggapannya mengenai sanggar tersebut, dan juga praktik-praktik apa yang bisa kita tiru, yang bisa kita terapkan pada sekolah di mana saat ini kita melaksanakan PPL, atau sekolah di mana nantinya kita akan ditempatkan. Baik, siapa yang akan memulai duluan? Bisa angkat kupingnya, tangannya. Baik, moderator boleh izin menanggapi. Oke, silakan Kak Reko. Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita telah sama-sama menonton sebuah tayangan, sebuah video, yaitu tentang sekolah Sanggar Anak Akar yang di sana telah menjalankan praktik pendidikan yang memerdekakan. Sebagai seorang guru profesional ataupun calon guru profesional, tentu kita akhir-akhir ini sudah sering mendengar atau memahami paradigma baru di dalam pendidikan Indonesia, yaitu paradigma pendidikan merdeka atau merdeka belajar. Jadi hal ini merupakan sebuah langkah perubahan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi secara singkat dapat saya pahami bahwa pendidikan yang memerdekakan ini merupakan penerapan atau pelaksanaan dari konsep-konsep pendidikan yang dahulu dikemukakan oleh tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang menekankan bahwa pendidikan itu harus memerdekakan. Dalam hal ini, saya mengambil kesimpulan bahwa pendidikan yang memerdekakan itu ialah pendidikan yang memperhatikan kebutuhan dari peserta didik. Jadi seorang guru profesional itu harus sadar betul mengenai perbedaan dari peserta didik. Seorang guru profesional harus memahami bahwa setiap peserta didik itu adalah individu yang memiliki kemampuan, memiliki kodrat sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan karakteristik masing-masing dari peserta didik itu. Berangkat dari sana, apa yang telah dilakukan oleh sekolah Sanggar Anak itu merupakan salah satu cerminan dari pelaksanaan
pendidikan yang memerdekakan itu. Kenapa bisa dikatakan sebuah cerminan? Karena di sana penyelenggaraan pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik. Setelah itu mereka juga menerapkan konsep-konsep pendidikan yang memerdekakan, seperti yang pertama, hal-hal yang mereka lakukan yaitu sebelum melakukan pembelajaran, Sanggar itu memastikan atau membuat sebuah ruang kelas yang nyaman untuk peserta didik, agar dengan ruang kelas yang nyaman atau situasi sekolah yang nyaman, anak dapat mengembangkan ide-ide kreativitas mereka. Langkah kedua yang mereka lakukan untuk melakukan konsep yang memerdekakan yaitu dengan memberikan atau membuka ruang dialog. Ruang dialog ini bertujuan agar guru atau pihak sekolah dalam hal ini mengetahui apa sih kebutuhan dari peserta didik, apa kekurangan, apa kelebihan, sehingga nanti dapat dilakukan perubahan dan perbaikan. Hal-hal seperti itu seharusnya sudah bisa dilakukan di sekolah formal. Mungkin kalau di sekolah formal agak kompleks untuk melakukannya karena tidak sesimpel yang ada di komunitas. Karena di komunitas itu cuma ada seperti di Sanggar Anak Akar ini cuma ada satu pendidikan, mungkin itu tentang seni. Tapi kalau di sekolah formal mereka mempunyai banyak bidang pendidikan. Jadi berangsur sekolah formal harus segera menerapkan konsep-konsep yang memerdekakan peserta didik. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi. Memberikan Oke, Saudari Saskia Salsabila, silahkan. Time is yours. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Saudara Reko bahwa pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Dan juga saya setuju dengan narasumber yang ada di video yang telah kita tonton yang menyatakan bahwa memerdekakan adalah mengembalikan potensi kodrat manusia itu, mengembalikan manusia kepada sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan. Jadi dari sana dapat kita simpulkan bahwa pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplor lingkungannya dan mengaitkan materi pembelajaran serta memberikan mereka kebebasan untuk mencari sumber pelajaran dari berbagai macam sumber sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran itu. Nah, berkaitan dengan kaitan antara video dalam sekolah Sanggar itu dengan SMP 11, yang dapat saya refleksikan adalah kesamaannya adalah yang pertama itu mereka sama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman agar peserta didik merasa menikmati dan merasa senang saat berada di lingkungan itu. Contohnya untuk di SMP 11 itu mereka sangat mengedepankan kebersihan dan juga anti bully-bully. Jadi ada pamflet untuk tidak membuli seperti itu. Jadi peserta didik bisa merasakan aman saat mereka ada di sekolah. Dan juga adanya disediakannya wadah untuk mengembangkan potensi diri seperti yang dilakukan di SMP 11 itu ada banyak sekali ekstrakurikuler yang bisa dipilih oleh peserta didik agar mereka bisa mengembangkan potensi, minat, dan bakat sesuai dengan yang mereka inginkan. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih moderator atas waktunya. Oke, terima kasih Saskia Salsabila. Sekarang masih ada tanggapan lain dari Devina atau Baik. Mbak Nur? Ya, izin menanggapi moderator. Saya sangat setuju dengan prinsip pendidikan yang dijalankan oleh Sanggar Akar Anak tadi ya, seperti yang telah kita tonton videonya, yang dimana pendidikan itu adalah sebuah proses humanisasi di mana seorang anak itu harus menyempurnakan diri mereka. Yang dari sini saya bisa mendapatkan poin bahwasanya pendidikan itu tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga tentang akhlak, nilai moral, dan sebagainya. Dan hal ini serupa dengan yang telah kita pelajari di mata kuliah FPI ini, bahwasanya pendidikan itu bersifat menuntun. Dan dari sanalah, maka pihak sekolah memiliki peran untuk dapat menuntun pengetahuan yang dimiliki oleh anak, akhlak yang dimiliki oleh anak, maupun menanamkan nilai-nilai moral ke dalam diri peserta didik. Nah,
refleksi pembelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan pembelajaran di SMP 11, yaitu terdapat kegiatan imtak atau iman dan takwa yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Di dalam kegiatan itu, anak-anak dieksplor nilai-nilai moralnya, kemudian ditanamkan nilai-nilai keagamaan, bahwasanya kita ini sebagai manusia tidak hanya mencari ilmu pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan rasa spiritualitas kita sebagai seorang makhluk Tuhan, seperti itu. Berangkat dari itu, maka anak akan memiliki sikap sebagai seorang manusia, ataupun untuk mengembalikan kodratnya kembali sebagai seorang manusia atau makhluk yang sempurna. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Kepada Mbak Nurbaiti. Terima kasih, moderator. Saya hanya menambahkan sedikit saja, di mana dari ruang tempat yang disediakan untuk proses pembelajaran anak, di mana mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Kemudian di sini di lain sisi kita juga harus berdialog, di mana kita harus mengetahui apa yang menjadi minat dari masing-masing peserta didik. Selain itu, di sini juga perlu adanya sebuah evaluasi. Dari evaluasi ini, kita bisa mengetahui di mana kekurangan dari proses pembelajaran yang dilakukan. Hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran ke depannya. Dan peserta didik juga dituntut untuk berani dan bisa serta mampu untuk mengungkapkan ganjalan-ganjalan yang mereka rasakan selama proses pembelajaran. Dan menurut saya hal ini juga patut untuk diterapkan di SMP 11, di mana akan menjadi impact yang bagus untuk dari kedua belah pihak, baik peserta didik maupun gurunya. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi mengutip dari tanggapan teman-teman sekalian, bahwa dapat disimpulkan bahwa jika Sanggar Anak Akar dan juga SMP 11 sudah sama-sama melakukan praktik baik penerapan Merdeka Belajar atau pembelajaran yang memerdekakan siswanya, hanya saja di Sanggar Anak Akar lebih lebih sedikit unggul dalam penerapannya, di mana mereka beranggapan bahwa anak merupakan sebagai manusia sempurna secara kodrat. Mereka memiliki akal dan potensi serta kesadaran mereka untuk menuntun kehidupan mereka masing-masing, dan juga sudah menerapkan bahwa siswa mereka adalah manusia yang ingin bebas dari tekanan, yang dimana hubungannya dengan tujuan pembelajaran, yaitu agar tercapainya tujuan pembelajaran secara humanis, di mana siswa nantinya dapat menyempurnakan diri mereka masing-masing. Dan juga di SMP 11 kita tahu bahwa sudah banyak pemilihan, banyak ekstrakurikuler, tidak ada paksaan di sana, mereka dapat memilih sesuai kemauan dan juga kodrat mereka masing-masing, dan juga adanya tempat pengembangan diri seperti imtak tadi, dan juga di sana ada lingkungan yang mendukung terciptanya pembelajaran yang merdeka, di mana lingkungannya sudah bersih, aman, dan nyaman. Oke, mungkin untuk menutup diskusinya, ada yang mau menyampaikan tanggapan masing-masing pribadi mengenai pendidikan yang memerdekakan menurut kita masing-masing itu apa? Oke, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebagai kesimpulan, saya mengutip pendapatnya Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu ialah sesuai dengan kodrat yang dimilikinya masing-masing. Tidak mungkin tidak mungkin menanam padi
tidak mungkin merawat padi seperti kita merawat jagung seperti itu. Jadi setiap anak mempunyai keunikan dalam dirinya masing-masing, maka oleh sebab itu seorang guru harus mampu mendidik anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya masing-masing. Seperti itu mungkin. Oke, ada yang lain? Baik, saya izin menambahkan, sebagai calon pendidik yang profesional, saya merasa bahwasanya antara peserta didik dan juga pendidik itu perlu adanya hubungan emosional yang baik. Jadi dari awal kita masuk ke kelas itu hendaknya kita benar-benar mengenal dan memahami karakter dari peserta didik kita, sehingga dengan memahami itu maka kita akan mampu menuntun mereka dengan lebih baik menuju ke potensi yang mereka miliki masing-masing. Memang benar setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda dan bervariasi, akan tetapi kita sebagai pendidik yang profesional juga harus mampu mengolah dan mengembangkan anak-anak itu, potensi yang dimiliki oleh anak, tanpa memandang bahwasannya, oh anak ini kurang mampu, oh anak ini nakal nih, nggak kayak gitu ya. Jadi mungkin itu yang dari pendapat saya pribadi. Oke, silakan teman-teman. Mbak Nurbaiti dan Saskia Salsabila mungkin. Silakan Mbak Nurbaiti. Saya rasa apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Reko dan juga Saudari Devina sudah cukup mewakili dan itu sudah cukup saya rasa. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Saudara Saskia? Apakah ada tanggapan? Saya rasa sudah cukup, tanggapan dari rekan-rekan semua sudah sangat jelas. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan yang memerdekakan haruslah menekankan bahwa siswa dapat berangkat dari rumah menuju sekolah dengan senyuman dan juga pulang dari sekolah ke rumah dengan senyum yang lebih lebar lagi. Jadi mungkin itulah diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.